Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah utusan Bapa yang sebelum memulai misinya di depan umum, ia dipimpin oleh Roh ke padang gurun, berdoa dan berpuasa selama 40 hari untuk memperoleh kekuatan mengatasi godaan-godaan. Yesus sebagai manusia, ia juga digoda oleh setan. Namun godaan-godaan itu diatasi melalui sabda kitab suci. Kehadiran Yesus di dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan menyerukan pertobatan merupakan dasar untuk pewartaan kabar sukacita Injil. Dalam menjalankan misi Bapa, Yesus menyadari luasnya misi itu, maka ia membutuhkan pengikut-pengikutnya untuk bersama dia meneruskan misi Bapanya. Karena itu, dia memanggil dan memilih 12 rasul yang dengan rela dan terbuka hati untuk hidup dalam persekutuan dengan Yesus dan mengambil bagian dalam misinya menjadi penjala manusia. Sebagai orang beriman, kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan menjadi religius misionaris dan diberi tugas mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang yang belum mendengar kabar sukacitanya. Hidup sebagai orang yang menghayati nasihat-nasihat Injil, kadang kita dihantui oleh godaan-godaan yang pernah dialami Yesus, Sang Guru Ilahi di padang gurun ketika ia memulai tugasnya di dunia. Godaan-godaan itulah yang mengaburkan pelaksanaan nasihat-nasihat Injil. Kadang orang berpikir bahwa seseorang akan mengalami kebahagiaan jika ia memiliki harta, kuasa, dan kenikmatan. Karena itu, tidak heran orang berjuang baik dengan cara yang halal maupun tidak halal untuk memperolehnya. Dengan demikian, manusia semakin dikuasai oleh tawaran-tawaran dunia yang membawanya kepada kejahatan. Maka seruan pertobatan yang diwartakan oleh Yesus bukan hanya penyesalan dosa, melainkan upaya kita untuk mengalahkan diri dengan mengurangi berbagai kebiasaan buruk yang selama ini menjadi halangan bagi kita dalam berelasi dengan Tuhan dan sesama. Pertobatan adalah saat yang menyenangkan karena beban dosa dihapuskan, sehingga hidup lebih bersih dan kita lebih leluasa untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Pertobatan membuat hidup kita bebas dari tekanan dosa dan salah yang akhirnya mampu menghasilkan kebebasan batin bagi diri, serta menghasilkan buah kebaikan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Karena itu, warta tentang pertobatan yang diwartakan oleh Yesus tidak sia-sia. Tuhan, semoga kami berani bertobat dari cara hidup kami yang lama dan membangun niat yang tulus untuk selalu hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Dengan demikian, kami sanggup mengambil bagian dalam membangun kerajaan-Mu